Katak ingin berjalan dengan 2 kaki. Dalam kolam di lingkungan taman sebuah vihara, tinggallah sekumpulan katak. Salah satu katak itu gemar mendengarkan lantunan doa-doa dari dalam vihara. Setiap pagi ia sengaja melompat ke tepi kolam dan memperhatikan para pengunjung yang sedang berdoa kepada Buddha. Lama-kelamaan, katak itu ingin berdiri dan berjalan seperti para pengunjung yang setiap pagi memberi hormat dan berdoa kepada Sang Buddha. Sudah hampir 1 bulan katak itu rajin berdoa, memohon agar Sang Buddha mengabulkan impiannya itu. Tiba-tiba muncul sekilat cahaya terang menerpa kakinya. Sungguh ajaib. Sejak saat itu, ia dapat berdiri di atas kedua kakinya. Sang katak merasa sangat girang. Ia segera terjun ke dalam kolam. Tidak sabar ingin segera menunjukkan kehebatannya berdiri di atas 2 kaki kepada katak-katak yang lain. Dengan bangga, ia menunjukkan kehebatannya dan mendapatkan respon yang luar biasa dari katak yang lain. Tetapi celakanya, pada saat yang sama, tiba-tiba datang serangan dari seekor ular yang sedari tadi sudah bersiap menerkam sang katak. Sang katak berusaha kabur. Ia berlari dengan kedua kakinya. Karena itu, ia tidak dapat berlari kencang. Hampir saja ia dimangsa ular bila tidak ditolong seorang penjaga taman. Setelah kejadian itu, ia baru mengerti bahwa ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengagumi kemampuan manusia. Seharusnya, waktu yang sangat berharga itu ia manfaatkan untuk mengasah kemampuannya. Saya ingin melompat lebih jauh dan tinggi, dan menjadi katak pelompat yang paling hebat, bisiknya dalam hati. Sejak saat itu, ia sangat menghargai waktu dan potensinya, dengan terus meningkatkan kemampuan melompat, serta menjalani kehidupan dengan lebih bersemangat dan percaya diri. Kisah tersebut merupakan cerminan kehidupan kita, di mana sangat banyak orang yang mengagumi kelebihan orang lain, misalnya dalam hal fisik yang rupawan, prestasi yang cemerlang, ataupun kemampuan lainnya. Sampai-sampai tidak sedikit di antara mereka rela meniru setiap gerak-gerik maupun kemampuan orang-orang yang dikaguminya. Mereka mengalami krisis identitas. Padahal sebenarnya diri kita sendiri menyimpan kelebihan-kelebihan yang dapat menjadi kekaguman banyak orang. Mengapa kita tidak ingin membuat orang lain kagum terhadap segala kelebihan yang kita miliki? Jangan hanya mengagumi orang-orang yang telah berhasil itu, tetapi jadikan mereka sebagai inspirasi untuk mengembangkan potensi besar yang kita miliki. Untuk memahami hati dan pemikiran seseorang, jangan melihat apa yang telah mereka capai, tapi lihat apa yang mereka inspirasikan saat ini, kata Khalil Gibran. Langkah pertama untuk menjadi kekaguman banyak orang adalah mengenali diri kita sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan, dengan segala prestasi maupun kesalahan yang pernah kita perbuat. Kemudian, ciptakan impian yang mampu menjadi daya dorong atau pemicu semangat untuk berbuat sesuatu. Jack Hinder menyebutkan, prestasi yang tinggi selalu adalah hasil harapan dari yang tinggi. Jadi, jangan pernah takut untuk bermimpi. Langkah selanjutnya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mendekatkan diri kita terhadap impian yang kita tuju. Patahkan kebiasaan-kebiasaan buruk sedikit demi sedikit. Sebaliknya, budayakan kebiasaan-kebiasaan yang membangun dan mampu mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki secara bertahap. Misalnya, membiasakan diri bertindak disiplin, tepat waktu, berpikir, dan bertindak positif, dan lain sebagainya. Lambat laun, kita akan terbiasa melakukan kegiatan yang konstruktif dan menciptakan prestasi. Karena pada dasarnya, tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apapun yang kita inginkan, kata George Eliot.